Oke, gue udah lama banget gak cerita horor. Gue udah punya segudang cerita horor yang akan gue ceritain. Tapi malam ini gue akan cerita yang paling serem, karena ini kejadian yang dialami langsung oleh kakak kelas dari temen gue. Ini pas banget nih, cuaca mendukung. Ini sekarang jam 00.33. Rumah gue sepi, ada suara rintik-rintik air, kayak horornya dapet banget. Ya emang semua orang rumah sepi lah, jam 1:30 malam. Rumah siapa yang rame? Bukan rumah doang nih. Suatu hari kakak kelas ini lagi dapet atau lagi head. Nah sebelum tidur dia mau bersih-bersih dulu nih ke kamar mandi yang posisinya itu di lantai bawah kamarnya, atas kamar asramanya. Teman-temannya ini udah pada mau siap-siap mau tidur. Nah dia sendiri nih ke kamar mandi. Gue nggak tahu ini emang pemberani abis gitu kan, strong woman do bungsun, enggak dong itu drakor. Ya pokoknya dia ke kamar mandi. Pas masuk sepi, kamar mandinya tuh bener-bener gak ada orang, cuma dia doang. Masuklah ke bilik kamar mandi, bersih-bersih segala macem. Terus dia nggak dengar ada suara gayung juga di kamar mandi sebelah dia, di kamar mandi sebelah dia, bilik kamar mandi sebelah dia. Terus dia mikir, oh ada temen gue nih. Terus dia sempat manggil di situ, dia pikir ini temennya. Dia manggil nih namanya. Gue nggak nanya namanya siapa ya, pokoknya kita sebut aja B lah. B, lo mandi juga gitu. Gak ada suara sautan. Terus dia kayak ya udah lanjutin mandinya, terus nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah setelah keluar dari kamar mandi, dia penasaran dong si temennya ini udah selesai mandi atau belum. Dilihatlah bilik kamar mandi sebelahnya. Pas dibuka nggak ada. Dibukain tuh atu-atu bilik kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Sampai kamar mandi cowok nggak dong, kejauhan ngapain. BTW kalau si kakak kelas ini denger sampai kamar mandi cowok, kupingnya tajam bener. Kuping gue yang sering gue buat kuping gibahan tetangga aja nggak setajam itu perasaan. Udah deh bercandanya udah. Terus pokoknya pas dibuka semua nggak ada siapa-siapa, agak udah mulai berasa nih bulu kuduknya merinding, bulu ketek semuanya udah pada diri. Nah pas madep sono udah mau keluar dari kamar mandi, dari belakang ada suara. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di kamar mandi itu kan basah ya. Nah itu kan kalau jalan kayak ada plok 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 gitu loh, kayak ada bunyi ituan air, karena itu kan kayak genangan air gitu kan. Nah itu ada suara langkah kaki di atas lantai kamar mandi yang basah itu kan, kayak waduh siapa nih, kan dia sendiri, ini langkah kaki siapa? Situ feelingnya udah nggak enak banget. Dia udah nggak mau nengok ke belakang lagi. Intinya kayak dia tuh fokusnya kayak buruan deh gue sampai kamar gitu, karena ini ada yang nggak beres. Akhirnya dia nggak nengok ke belakang sama sekali. Dia udah jalan aja keluar dari kamar mandi. Dan lo tahu bukan sampai situ aja, suara langkah kakinya ini ngikutin dia jalan. Bahkan di saat dia benar-benar udah panik banget, dia lari. Dia benar-benar lari, jalan cepet sampai lari estafet, sampai garis finish. Nggak dong, nggak lucu sumpah. Kayak dia lari, itu suara langkah kakinya juga ikut cepet. Jadi benar-benar dia lari, suara langkah kakinya juga benar-benar lari juga ngikutin dia. Seperti yang gue bilang tadi, kamar mandinya itu letaknya di lantai bawah kamar asrama. Jadi pas dia ke kamar itu kan dia harus naik tangga. Lu bayangin, ada langkah kaki ngikutin naik tangga cepet banget ngikutin